pada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mengangkat sebuah tema dengan judul perjumpaan dengan Kristus yang mengubah di tengah penderitaan. Ya, saya menggambarkan ketika Yesus hadir memberikan perjumpaannya, Bapak Ibu bisa lihat raut wajah anak-anak yang berbahagia. Demikian juga kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, diharapkan kita memiliki sukacita karena kita tahu bahwa Allah di dalam Kristus yang kita jumpai dalam kehidupan kita memberikan kehidupan yang baru, memberikan sebuah perjumpaan yang mengubah. Tema minggu lalu yaitu besar imanmu di dalam penderitaan. Itu sudah disampaikan oleh Pendeta Henry. Ya, bagaimana ketika seorang perempuan yang dianggap, ya saya sedikit mengulang khotbah minggu lalu, ya, yang tidak dianggap, termarginalkan, diasingkan, tetapi dia punya iman yang besar di tengah-tengah penderitaannya, ya, sehingga ia mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan tema pagi hari ini, ya, saya mengangkat tema tentang perjumpaan dengan Kristus, dan perjumpaan itu mengubah sebuah penderitaan. Saya merefleksikan ketika saya membuat firman Tuhan ini gereja EMC Cross ini awal tahun temanya tentang penderitaan. Di saat gereja lain tentang multiple, perlipat gandaan, ya, tentang berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Gereja ini kenapa bahasa tentang penderitaan? Gereja ini hidup membumi. Gereja ini hadir sebagai gereja yang nyata di tengah-tengah kehidupan, yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah kenyataan hidup. Gereja ini bukan gereja yang berada di awang-awang utopia. Gereja ini bukan gereja angan-angan, hanya khotbah yang enak didengar di telinga. Minggu lalu Pendeta Henry sampaikan. Bukan doa yang terus-terusan dijawab, tapi ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Itulah realita. Dan gereja ini hidup membumi. Gereja yang hadir betul-betul di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Bukan kehidupan utopia. Bukan kehidupan yang mengawang. Tetapi bagaimana gereja ini hadir di kehidupan yang nyata. Namun menghadirkan Kristus di tengah-tengahnya. Maka tema-tema tentang penderitaan, tema-tema tentang kesusahan, seharusnya itu menjadi sebuah konsumsi yang baik didengar oleh umat Tuhan. Karena memang realita kehidupan. Selama kita hidup, kita mengalami penderitaan. Mengalami masa-masa yang sukar. Mengalami masa-masa yang tidak enak. Kita boleh punya rencana-rencana yang besar. Tapi apakah semua rencana itu berhasil? Kita mau memaksakan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kumatraikan harus terjadi. Hei, kalau Tuhan katakan tidak, enggak. Apakah ketika Tuhan mengatakan tidak lalu Tuhan tidak mengasihi kita? Bapak Ibu kalau kita lihat ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa perjumpaan adalah perihal berjumpa atau bertemu. Jadi betul ya, adanya sebuah percakapan, berjumpa, bertemu ya. Jadi ketika kita berjumpa itu akan menghasilkan sebuah kesan. Dan dari kesan itu akan menghasilkan sebuah perubahan. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, saya juga melayani sebagai konselor dan beberapa kali saya menangani orang-orang yang kecanduan dating apps. Ya Bapak Ibu, kalau sekarang itu banyak orang-orang cari jodoh itu pakai dating apps. Tapi ternyata realitanya enggak semua dating apps itu menjadi sebuah alternatif. Ya ada yang baik tapi banyaknya seringkali digunakan untuk yang tidak baik. Dan itu membuat saya merefleksikan bahwa ternyata dalam sebuah perjumpaan itu akan memberikan sebuah kesan. Kesan pertama, apakah itu tadi happy, apakah itu jadi penyesalan,
Apakah itu menjadi sebuah tantangan? Pokoknya perjumpaan akan memberikan kesan. Dan ternyata kesan itu bisa mengubah seseorang. Mengapa Bapak Ibu dalam perjalanan iman juga perjumpaan dengan Kristus menjadi hal yang penting? Ini menjadi pertanyaan kita hari ini. Kenapa harus ada perjumpaan dengan Kristus? Dan itu menjadi topik yang penting. Ada 4 catatan yang saya berikan. Matius yang pertama ini adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada masa itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Dianggap sebagai orang yang menyebalkan. Makanya dia diasingkan, dia dibenci. Karena dia adalah orang Israel yang bekerja untuk Romawi. Ya, mereka dianggap sebagai pemberontak dari komunitasnya sendiri, orang-orang Yahudi. Maka mereka diasingkan, mereka dikucilkan. Yesus merasakan ada getaran dalam hati Matius yang dia rindu ingin berjumpa dengan Yesus. Namun situasinya tidak memungkinkan untuk Matius. Yesus yang peka, Yesus yang tergerak. Dia datangin Matius dan dia berkata, Matius, ikutlah. Nah, jadi kenapa sih kita perlu mengalami perjumpaan dengan Kristus? Dan kenapa perjumpaan itu menjadi sesuatu yang penting? Karena perjumpaan dengan Kristus itu mengubah kehidupan kita. Perjumpaan dengan Kristus itu memulihkan. Perjumpaan dengan Kristus itu memperbarui kehidupan kita. Titus 4 ayat 3 mengatakan bahwa kita mengalami permandian yang diperbarui oleh Roh Kudus. Pembaruan roh kita itu diperbarui ketika apa? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hidup kita yang lama itu diperbarui ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bukan berarti ketika kita mengalami perjumpaan, ketika kita sudah diubahkan, ketika kita sudah dipulihkan, ketika kita mengalami pembaruan, lalu hidup kita tidak baik, tidak aman-aman saja. Enggak. Ada saatnya mungkin kita juga jatuh. Dan ketika kita jatuh Bapak Ibu, gereja yang realita, gereja yang membumi mau menyampaikan, Bapak Ibu kasih Tuhan tetap mengangkat kita. Yang ketiga, kita belajar bahwa mengapa dalam perjalanan iman dengan Kristus, perjumpaan dengan Kristus menjadi hal yang penting. Karena perjumpaan dengan Kristus memampukan kita menapaki perjarahan hidup. Saya pakai kata perjarahan yang artinya dari satu titik. Hidup kita itu dari satu titik ke titik lain kan Bapak Ibu. Kalau kita kayak Google Maps itu kayak vape hotel, di Badak makan siang gitu ya, baru rumah gitu kan. Itu setiap titik. Hidup kita tuh kayak gitu dan dihayati sebagai sebuah perjarahan. Di dalam satu titik itu kita merefleksikan apakah kita bertemu dengan Tuhan dari setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita, atau justru kita merasa bahwa hidup itu ya sudah lempeng-lempeng saja, biasa saja. Perjumpaan dengan Kristus membuat kita dimampukan untuk menghayati satu titik itu, menghayati saya mengalami apa dengan Tuhan. Oh, saya mengalami ditipu. Bagaimana ketika kita ditipu? Apakah kita merasakan di situ ada perjumpaan dengan Tuhan? Ketika kita mengalami sakit yang gak kunjung sembuh, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dan kita mampu merefleksikan dari setiap peristiwa itu sehingga dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain, bukan kita menjadi undur imannya, tetapi iman kita menjadi maju dan terus bertumbuh di dalam kasih Kristus.